Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufuki Channel. Di video kali ini Mimin mau membahas idol di Jepang. Pasti di antara kalian ada yang suka dengan idol. Mungkin kalian penasaran bagaimana sih secara awal dan sisi gelap dari dunia peridolan di Jepang. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Rifuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Idol atau dalam bahasa Jepang Aidoru merupakan grup musik yang memiliki banyak member yang menyatukan banyak penyanyi yang menggabungkan dua aspek nyanyian dan juga tarian. Mayoritas grup idol di Jepang berisikan wanita muda yang memiliki paras yang cantik dan tingkah yang imut. Kita mulai dari sejarah idol terlebih dahulu. Fenomena idol ini muncul pada tahun 1960-an ketika seorang agen pencari bakat yang bernama Johnny Kitagawa. Ia mulai mengelola aktor, aktris, dan penyanyi remaja untuk mengembangkan bakat mereka. Dan akhirnya pada tahun 1962, Johnny Kitagawa mendirikan agensi idol pertama di Jepang yang bernama Johnny Associate. Namun, konsep idol sendiri bukan berasal dari Jepang, melainkan dari sebuah film dari Prancis yang rilis pada tahun 1963 yang berjudul Cherches Idole, yang diartikan dalam bahasa Jepang Aidoru o Sagase, atau dalam bahasa Indonesia diartikan pencarian idol. Banyak penonton Jepang yang tertarik dengan pemeran dari film tersebut yang bernama Sylvie Vartan, yang menyanyikan lagu dalam film tersebut yang berjudul La Plus Belle pour aller danser. Saat itu, lagu La Plus Belle pour aller danser sangat populer di Jepang. Bahkan terjual lebih dari 1 juta kopi. Dan Vartan sangat digembor-gemborkan karena memiliki penampilan yang sangat mengemaskan menurut warga Jepang. Dan juga bakat musiknya memimpin industri Jepang. Vartan pun dijadikan patokan idol dan menetapkan kata idol kepada penyanyi yang memiliki estetika serupa. Selain itu, televisi sangat mempengaruhi popularitas para idol, dan pada tahun 1970-an mulai banyak perekrutan idol melalui audisi, dan tersedianya televisi di rumah memudahkan penonton untuk melihat idol kapan saja dan di mana saja. Dan ditambah kemunculan grup idol yang bernama Pinky Lady yang beranggotakan Mitsuyo Nemoto dan juga Kaido Matsuda, menambah kepopuleran para idol pada tahun 70-an. Zaman keemasan idol terjadi pada tahun 1980-an. Pengaruh para idol di televisi sangat kuat pada zaman itu. Hal itu juga menyebabkan minat komersil idol meningkat, dan ada beberapa idol yang pada zaman keemasan itu seperti Seiko Matsuda, Akina Nakamori, Yoko Koizumi, dan Oyanko Club. Dan yang mempopulerkan seragam idol yang dipakai pada zaman sekarang adalah grup Oyanko Club yang mengubah persepsi publik tentang berpakaian profesional menjadi seragam sekolah yang terlihat imut. Dan juga saat itu grup idol Johnny Associate memperkenalkan tarian dan nyanyian kepada para idol dan membuat grup idol Johnny Associate mencapai kesuksesan dan bahkan mengendalikan media. Jadi Johnny Associate dapat menekan program televisi untuk tidak mengundang idol dari agensi pesaing. Namun pada tahun 1985, popularitas idol mulai menurun karena sistem idol tersebut, dan awal tahun 90-an, minat terhadap idol semakin menurun. Hal itu dipengaruhi oleh ekonomi Jepang yang sedang menurun, dan media saat itu menyebutnya dengan periode musim dingin idol. Dan saat itu banyak anak muda yang ingin menjadi artis atau penyanyi solo dan tidak ingin menjadi idol. Namun akhirnya dunia peridolan mulai bangkit pada tahun 1997. Setelah kemunculan grup idol yang bernama Morning Musume dari agensi Hello Project. Di waktu yang sama, terdapat peningkatan jumlah idol gravure yang berkompetisi dalam penjualan majalah dan fotobook. Dan pada tahun 2002, barulah muncul grup idol terbesar di Jepang, dan juga salah satu grup idol terbesar di dunia yang bernama AKB48. Dan pada tahun 2005, AKB48 dikenal sebagai grup idol nasional yang memiliki 8 cabang yang tersebar di seluruh Asia, seperti JKT48 yang ada di Jakarta dan juga Klepon 48 yang ada di Malaysia. Maksud Mimin KLP48 yang ada di Malaysia. Sejak kemunculan AKB48, industri idol mengalami pertumbuhan pesat dan banyak muncul agensi idol
Dan hanya pada tahun 2017 saja diketahui terdapat 10.000 gadis yang terdaftar sebagai idol, baik profesional maupun yang masih amatir. Dan pada tahun 2019 terdapat 3.000 grup idol wanita yang hanya di Jepang saja. Dan dunia peridolan masih populer hingga sekarang. Kita beralih ke sisi gelap menjadi seorang idol, mengalami pelecehan seksual. Banyak sekali idol yang mengalami pelecehan seksual, maupun perempuan maupun idol laki-laki. Biasanya kasus pelecehan banyak dialami oleh idol underground, baik secara fisik maupun secara lisan di internet. Meski begitu, tidak ada penanganan yang dilakukan oleh pihak berwajib dan hanya dibiarkan saja. Dan kasus pelecehan terbesar dilakukan oleh Johnny Kitagawa yang merupakan pendiri dari grup idol pertama di Jepang, yaitu Johnny Associate. Dan korban diketahui berjumlah 300 orang. Dan mirisnya, kasus pelecehan tersebut baru terungkap setelah kematian pelaku. Mendapat banyak penguntit, dari penggemar berubah menjadi penguntit. Itulah yang harus dihadapi oleh para idol. Para penguntit atau stalker sering melakukan hal ekstrim karena sangat fanatik terhadap sosok idol yang mereka cintai. Dan ada juga stalker yang berhasil melacak idol tercintanya hanya menggunakan pantulan mata di sebuah foto. Hal apes itu dialami oleh seorang idol yang bernama Ena Matsuoka. Karena hidup sendiri, ia pun hanya bisa pasrah dilecehkan oleh fansnya. Sebenarnya masih banyak sisi gelap tentang idol, namun karena durasi video Mimin tidak bisa membahas semuanya. Itulah sejarah dan sisi gelap dari dunia peridolan. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video sampai habis. Mungkin bagi kalian yang mau request Mimin mau membahas tentang hal yang berbau Jepangan, silakan tulis di kolom komentar and see you next time.